Selamat datang di channel Zimar Imam. Seperti biasa, jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 285. Kamu mesum, apa yang akan kamu lakukan? Lepaskan aku. Setelah digoda, Xiao Yutong merasa malu dan marah. Melihat dia tidak bisa melepaskan diri dari kekangan Qin Ming, dia menggigit bahu Qin Ming dengan kejam. Apakah kamu seekor anjing? Qin Ming berbalik, mendorong Xiao Yutong menjauh, lalu berdiri dan berjalan keluar. Karena kamu tidak menerimaku, biarkan aku mencari wanita yang bisa mengurus makanan, tempat tinggal, dan menghangatkan tempat tidur. Selamat tinggal. Apa maksudmu meninggalkanku sendirian? Teriak Xiao Yutong sambil melihat Qin Ming pergi. Namun, dia tidak melihat pintu terbuka lagi untuk waktu yang lama. Jangan lakukan itu. Wanita ini sangat marah ketika dia kembali, dasar bajingan bau. Hari mulai gelap, lampu di Neptunus menyala terang, dan cahayanya sangat menawan. Wisatawan berkumpul di D berdua atau bertiga, tertawa dan mengobrol, atau memandangi laut. Qin Ming sedang berkeliaran tanpa tujuan ketika dia tiba-tiba mencium aroma yang menggoda, dan mengikuti aroma tersebut ke dalam restoran dengan lingkungan yang elegan. Ini adalah restoran yang mengkhususkan diri pada daging rusa dan cukup terkenal di Neptunus. Restoran ini sudah penuh dengan tamu dan bisnis sedang berkembang pesat. Qin Ming melihat sekeliling dan menemukan tempat duduk kosong. Dia berjalan mendekat dan mencium aroma daging yang tertinggal di udara. Dia tahu bahwa daging rusa yang dimasak di restoran ini pasti sangat lezat. Hah! Berjalan di sepanjang lorong, Qin Ming melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Mereka adalah San Wu, pemimpin muda geng Tianying, Ji Wenlong, pemimpin geng Xinglong, dan Han Hongzi. Hal ini membuat Qin Ming merasa sedikit aneh. Bagaimana Han Hongzi bisa bergaul dengan anggota geng kota Donghai? Mungkin tidak bagus. Han Hongzi dan tiga lainnya sedang mengobrol dengan gembira dan tidak memperhatikan Qin Ming. Qin Ming duduk di kursi kosong di dekatnya, memesan 2 hidangan khas, 2 botol bir dingin, dan makan serta minum dengan santai. Saat makan, Qin Ming menerima telepon dari Xiao Yutong. Tidak lama kemudian Xiao Yutong datang menemuinya dengan tergesa-gesa. Ketika dia bertemu, dia berteriak dan mengeluh, "Qin Ming, kamu masih laki-laki. Kamu berani meninggalkanku sendirian dan menyelinap ke sini untuk makan sendirian." Suara Xiao Yutong agak keras, dan terdengar jelas di beberapa meja di dekatnya. Ditambah lagi, dia adalah wanita cantik yang menarik perhatian banyak orang. Han Hongzi tanpa sadar mengikuti suara tersebut dan menemukan bahwa Qin Ming sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian menunjukkan senyuman dingin dan sinis. Bukannya musuh tidak berkumpul. Aku tidak menyangka akan bertemu anak ini di Siking. Puan Han, siapa yang Anda lihat? Zhou Shilong mengikuti pandangan Han Hongzi dan mencibir. Ternyata itu Qin Ming. Kita harus benar-benar mencari kesempatan untuk melemparkannya ke laut untuk memberi makan ikan. Qin Ming. Setelah mendengar ini, San Wu juga menoleh untuk melihat Qin Ming, dengan cibiran jahat yang sama. Dia selalu ingin mencaplok masyarakat teratai merah, tetapi diblokir oleh Qin Ming dan gagal. Dia juga disakiti oleh Qin Ming, dan dia sudah membenci Qin Ming. Mereka bertiga berkumpul dan berbisik, bertanya-tanya apa yang sedang mereka bicarakan. Kamu mengusirku, dan kamu malah menyalahkanku. Qin Ming mengerutkan bibirnya, lupakan saja, wanita adalah hewan yang tidak masuk akal, dan mereka terlalu malas untuk berdebat denganmu. Itu karena kamu tahu kamu salah dan memiliki hati nurani yang bersalah. Xiao Yutong berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak menemukan wanita yang membawamu? Apakah kamu menemukan seseorang? Benarkan. Qin Ming menunjuk ke arah Xiao Yutong dengan sumpitnya, kamu bahkan mengirimkannya ke pintu. Saya tidak peduli dengan orang lain dan hanya puas dengan hal itu. Jika kamu ingin aku mengantarmu masuk, kamu bisa menemaniku ke kasino nanti. Senyuman licik muncul di bibir Xiao Yutong. Insiden yang terjadi saat menaiki kapal hanyalah lelucon bagi Qin Ming, dan dia tidak melakukannya masukkan ke dalam hati. Jika kamu menang 2 juta, aku akan membiarkanmu tidur di lantai. Jika kamu menang 5 juta, aku akan membiarkanmu tidur di sofa. Jika kamu menang 10 juta, aku akan membuat pengecualian dan membiarkanmu tidur di tempat tidur. Itu yang kamu katakan, tunggu sampai kamu menghangatkan tempat tidur saudaraku. Qin Ming terkekeh. Kompetisi tinju hitam secara resmi akan dimulai besok. Tidak ada yang bisa dilakukan malam ini. Jangan menyesal, tarik kailnya. Aku mengatakan yang sebenarnya, tapi kamu tidak percaya padaku. Xiao Yutong melirik dengan nada mencemooh, mengulurkan jari kelingking kanannya dan mengaitkan jari Qin Ming. Gantung dirimu dengan kail, dan kamu tidak akan diizinkan berubah selama 100 tahun. Siapapun yang berubah adalah bajingan. Jika kamu bahkan tidak bisa memenangkan 2 juta, tunggu saja sampai kamu tidur di geladak dan nikmati laut angin semilir. Kecuali untuk berlabuh, kapal pesiar menghabiskan sebagian besar waktunya berlayar di laut lepas, dan hukum berbagai negara tidak mengikat mereka secara mutlak. Oleh karena itu, sebagian besar kapal pesiar memiliki kasino di laut lepas, tidak terkecuali Neptunus. Pada saat ini, terjadi keributan, dan para tamu di 2 meja mulai berdebat karena alasan yang tidak diketahui.
7 atau 8 orang di kedua sisi melotot, dan berperang satu sama lain, siap untuk memulai perkelahian jika mereka tidak setuju. Jepang kecil. Qin Ming mendengarkan beberapa kali, dan salah satu dari mereka mengobrol dalam bahasa Jepang. Qin Ming mungkin mendengarnya dengan jelas. Kedua belah pihak memiliki petinju yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi tinju hitam. Konferensi tinju hitam diadakan hampir setiap tahun di Neptunus, yang memiliki pengaruh tertentu secara internasional. Banyak pemain tinju hitam asing juga datang untuk berpartisipasi, tetapi sebagian besar mereka masih orang Asia. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton, ayo bertarung dan bertarung. Xiao Yutong tidak mempermasalahkan kegembiraan itu dan berteriak gembira. Apa yang terjadi? Berhenti. Saat kedua pihak hendak memulai perkelahian, tim keamanan bergegas masuk ke restoran dan memisahkan kedua pihak. Kapten keamanan berambut pendek yang memimpinnya memiliki wajah yang serius dan tidak berkata dengan rendah hati atau sombong, ada ketentuan di Raja Laut bahwa petinju tidak boleh menggunakan kekerasan secara pribadi. Jika Anda melanggarnya, Anda akan didiskualifikasi. Saya menyarankan Anda semua untuk menenangkan diri. Saya benar-benar ingin bertarung di atas ring. Tidak ada yang akan menghentikan saya. Dengan campur tangan satpam, kedua pihak berhenti bertengkar, namun mereka tetap saling berpandangan dengan mata dingin dan marah, seolah ingin saling mencabik hidup-hidup. Kamu berteriak begitu keras, tidak heran kamu tidak berani mengambil tindakan. Ternyata itu karena peraturan. Qin Ming tersenyum, dan dia memahami keputusan untuk melarang perkelahian pribadi di Neptunus petinju diperbolehkan bertarung, bukankah akan berantakan? Membosankan. Xiao Yutong sangat kecewa ketika kedua belah pihak berhenti bertarung dan gagal menonton pertunjukan yang bagus. Sekitar 2 jam setelah berlayar, kapal pesiar berlayar ke laut lepas, dan kasino secara resmi dibuka untuk umum. Roulette Rusia, bakarat, stud, blackjack, mesin slot, del semuanya tersedia, dan dealernya semuanya cantik wanita. Qin Ming dan Xiao Yutong tiba di aula kasino di lantai bawah tanah, diikuti oleh Han Hongxi, Ji Wenlong, San Wu dan lainnya. Berjudi adalah sifat manusia. Tidak lama setelah kasino dibuka, setiap meja judi dipenuhi orang, bapak dan ibu yang sok. Mereka semua kehilangan keanggunannya, mata mereka menunjukkan fanatisme, mereka jatuh ke dalam keadaan gila, dan mereka berteriak keras. Xiao Yutong juga menunjukkan sisi fanatiknya, menukar 200.000 chip, dengan penuh semangat berpindah-pindah antara berbagai meja judi, dan memasang taruhan dengan liar. Akibatnya, dia kehilangan segalanya dalam waktu kurang dari setengah jam. Tapi Qin Ming tidak bertaruh atau memberikan nasihat apapun kepada Xiao Yutong, tapi mengikutinya dari belakang sambil tersenyum. Aku sangat marah karena aku kalah begitu cepat. Xiao Yutong dengan marah mengertakkan gigi dan menghentakkan kakinya, seperti singa kecil yang marah. Dia sangat tidak mau menerimanya. Dia memanggil pelayan dan menukar 200.000 keripik lagi, siap untuk terus membunuh semua orang. Bukankah ini Nona Xiao? Kamu kalah lagi. Pada saat ini, Chen Jianting, yang telah digoda sebelum naik ke kapal, muncul mendapatkan kembali wajahnya. Tetapi juga untuk menangkap Xiao Yutong. Apakah kamu ingin mengurusnya? Aku tidak sabar untuk menenangkan diri. Xiao Yutong kesal setelah kehilangan uang dan melotot dengan kejam. Chen Jianting berpura-pura tidak peduli dan berkata dengan riang, kamu tidak bisa hidup dengan apapun, dan kamu tidak bisa hidup dengan uang. Saya seorang veteran di kasino. Apakah Anda ingin bertaruh dengan saya? Saya akan memberi Anda beberapa saran dan saya jamin Anda akan memenangkan kembali uang yang hilang. Berhentilah membual, menurutku kamu tidak lebih baik. Bagi para master seperti Raja Judi, saya mungkin bukan apa-apa, tetapi bagi orang biasa, saya adalah seorang master. Chen Jianting tampak bangga dan menatap Qin Ming dengan pandangan provokatif ketika dia mengatakan ini. Dan bagi orang udik yang belum pernah melihat dunia ini, saya adalah seorang ahli super. Meskipun dia telah melihat keterampilan kuat Qin Ming sebelum menaiki kapal, Chen Jianting tidak takut pada Neptunus. Karena tidak ada perkelahian pribadi di kapal, dia berharap Qin Ming tidak berani menyerangnya, jika tidak, dia hanya akan membawa masalah. Untuk dirinya sendiri, dihukum berat. Beraninya kamu mengaku sebagai Master Super. Kamu sangat sombong. Qin Ming mencibir dengan jijik, apakah kamu tidak takut ditertawakan ketika kamu mengatakan ini? Beraninya kamu, orang desa yang belum pernah melihat dunia, mengolok-olok saya. Chen Jianting tiba-tiba menjadi marah dan menunjuk ke hidung Qin Ming dan berkata dengan provokatif, apakah kamu berani bertaruh dengan saya? Akan kehilangan segalanya. Saya hampir lupa, Anda tidak punya uang sama sekali, Anda sangat miskin, saya merasa Anda layak untuk dipertaruhkan, jadi pergilah sejauh yang Anda bisa, jangan merusak pemandangan dan mempengaruhi suasana hati kami. Sebelum Qin Ming dapat membantah, Xiao Yutong buru-buru berkata, kamu punya banyak uang dan kamu pikir kamu hebat. Kami tidak mau bertaruh denganmu, dan kamu tidak layak. Itu benar, uang kotormu tidak cukup untuk aku menangkan, dan aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Kamu sangat sombong. Chen Jianting memiliki harga diri yang tinggi. Bagaimana dia bisa dipandang rendah oleh orang udik di matanya? Dapatkan 10.000 yuan dalam bentuk chip. Itu murni. Ini hanya masalah menyanjung orang lain dan mencoba membuat orang lain terkesan. Buka matamu, apa ini? Qin Ming dengan santai mengambil salah satu chip yang baru saja ditebus Xiao Yutong dan menunjukkannya kepada Chen Jianting.
Apakah kamu malu mengambil uang seorang wanita? Aku tersipu padamu. Aku menyarankan kamu untuk segera menemukan celah di tanah dan merangkak masuk. Jangan malu di sini. Ini adalah uang yang diberikan saudara Qin kepadaku sebagai imbalannya, jangan meremehkan orang lain. Xiao Yutong benar-benar tidak tahan dengan harga diri Chen Jianting, dan menyemangatinya, saudara Qin, bertaruhlah dengannya, aku mendukung kamu, hanya dia. Tidak peduli berapa banyak uang yang kamu miliki, karakter seperti ini akan hancur. Bab 286. Kamu bisa bertaruh denganku jika kamu mau, tapi jangan datang ke meja jika kamu tidak punya 1 juta. Kata Chen Jianting menggoda, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Anjing meremehkan orang lain. Ada 30 juta di dalamnya. Apakah kamu memenangkan semuanya? Qin Ming mengeluarkan kartu bank dan berkata dengan nada mencemooh. 30 juta. Chen Jianting tertawa seolah mendengar lelucon. Kenapa kamu tidak bilang ada 300 juta di kartu itu? Kamu membual dan lidahmu akan berkedip. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Mari kita bertemu di meja judi. Qin Ming memasang ekspresi provokatif di wajahnya, seolah-olah dia tidak menganggap serius Chen Jianting sama sekali. Nak, kurasa kamu masih punya nyali. Meskipun aku kehilangan harga taruhanku denganmu, aku memutuskan untuk memberimu pelajaran. Hati-hati, aku bahkan tidak akan kehilangan celana dalamku. Qin Ming menyetujui taruhan itu, yang dimainkan di tangan Chen Jianting. Sudut mulutnya memprovokasi senyum kesuksesan. Mari kita mengadakan permainan judi terpisah dan bermain saja. Apakah kamu berani? Qin Ming cukup akrab dengan semua jenis perlengkapan dan aturan perjudian dan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Apapun yang ingin kamu mainkan, aku akan menemanimu sampai akhir. Siapkan chipmu. Jangan datang ke meja jika kamu tidak punya 10 juta. Jangan bilang 10 juta, biarpun 100 juta, aku berani bertaruh, hanya karena aku takut kamu, orang malang, tidak bisa memberikannya. Qin Ming mencibir dan menyerahkan kartu bank itu kepada Xiao Yutong. Nak, bantu aku menebus 10 juta chip, kata sandinya 66. 10 juta, kali ini masalah besar. Xiao Yutong hanya menonton kegembiraannya dan tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Semakin besar permainannya, dia menjadi semakin bahagia. Dia mendesak pelayan untuk segera menukarkan 10 juta chip agar tidak menunda kesenangannya dalam pertunjukan. Saya tidak menyadari bahwa Anda benar-benar kaya. Melihat Qin Ming mengambil 10 juta, Chen Jianting terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Qin Ming bukanlah orang miskin, tapi inilah yang dia inginkan kepada pelayan, ayo, tolong. Saya akan menebus 20 juta chip. Chen Jianting percaya bahwa dia kaya dan ingin mengungguli Qin Ming apapun yang terjadi. Kemudian dia menggunakan hak anggota VIP untuk membiarkan kasino mendirikan meja permainan pejantan terpisah. Bagaimana kalau menambahkanku? Qin Ming dan Chen Jianting baru saja duduk saling berhadapan ketika sebuah suara datang dari samping mereka, dan Han Hongzhi berjalan mendekat sambil tersenyum. Chen Jianting mengerutkan kening. Karena dia tidak mengenal Han Hongzhi, dia khawatir dia adalah teman Qin Ming, jadi mereka berdua bekerja sama untuk menghadapinya. Qin Ming mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, terserah, semakin banyak semakin meriah, siapapun dapat berpartisipasi, tetapi taruhan minimumnya adalah 10 juta, jika Anda tidak memiliki 10 juta, jangan ikut serta. 10 juta dolar AS. Han Hongzhi berkata sambil setengah tersenyum. Ini bukan dolar AS, ini RMB. Chen Jianting memandang Han Hongzhi dari atas ke bawah dan berkata, kamu bisa bergabung jika kamu mau. Saya juga harus mencari seseorang. Siapa yang tahu jika kalian berada di grup yang sama? Saya tidak keberatan. Terserah kamu mau. Melihat Qin Ming dan Han Hongzhi tidak keberatan, Chen Jianting melambai kepada seorang pria dengan wajah berkilau dan kepala gemuk serta telinga besar di tengah kerumunan. Bos Wang, kenapa kamu tidak datang dan memainkan beberapa permainan? Bagaimana mungkin taruhan sebesar ini bisa terjadi tanpa aku? Pria yang dikenal sebagai Bos Wang berkata dengan penuh semangat. Saya hanya suka berjudi, tambahkan saya. Seorang pria yang sedang merokok dan terlihat sangat percaya diri duduk terlepas dari apakah orang lain setuju atau tidak, dan menggendong seorang pria berdada minim di pelukannya. Ikutlah aku. Segera setelah itu, pria lain yang mengenakan kalung emas dan cincin emas, yang tampak seperti orang kaya baru, keluar dari kerumunan dan duduk di meja permainan. Modal judi minimal 10 juta, yang dianggap pertaruhan besar di mata orang kaya biasa. Berita tersebut tersebar sehingga menarik banyak orang untuk datang dan menonton. Taruhan ini diprakarsai oleh saya. Beberapa aturan harus dipatuhi seperti yang saya katakan. Tidak boleh digunakan chip di bawah 100.000. Chip terkecil diganti dengan 100.000. Taruhan dasar juga 100.000. Jika berani, pertahankan. Jika tidak, jika berani bermain, minggirlah secepatnya. Jangan buang waktu semua orang, kata Chen Jianting sambil berpura-pura menjadi penanggung jawab. Qin Ming dan 5 orang lainnya tidak keberatan dan meminta pelayan untuk menukarkan chip lagi. Denominasi minimum adalah 100.000 dan denominasi maksimum adalah 500.000. Beberapa tumpukan chip tebal ditempatkan di depan semua orang. Level awal minimum adalah 10 juta chip, dan Chen Jianting dan yang lainnya bahkan menyiapkan 20 juta. Semua chip di meja permainan ini berjumlah lebih dari 100 juta, yang membuat orang iri hanya dengan melihatnya. Semuanya, saya tidak perlu terlalu banyak memperkenalkan aturannya.
Setelah kartu dibagikan, yang memiliki kartu tertinggi yang berbicara terlebih dahulu. Jika yang lain mengikuti, silakan pasang taruhan Anda. Jika Anda tidak mengikuti, silakan pasang taruhan Anda sendiri. Kartu naik. Saya melihat 6 orang mengambil tempat duduk mereka. Setelah menukar chip, dealer wanita di meja judi secara singkat memperkenalkan metode perjudian yang relevan. Stud juga menjadi kuda jantan 5 kartu. Hasilnya ditentukan oleh susunan dan kombinasi dari 5 kartu. Straight flush adalah yang terbesar. Urutan penilaian ukuran kartu adalah 4 of a king, 3 of king dengan sepasang, rata, lurus, 3 jenis, 2. Di antara angka-angka tersebut, A adalah yang terbesar dan 2 adalah yang terkecil. Jika kartunya sama, maka yang perlu dibandingkan adalah jenisnya dari yang terbesar hingga yang terkecil, yaitu sekop, hati, tongkat, dan wajik. Aturan tradisional stud adalah setiap rumah dibagikan kartu hold terlebih dahulu. Kartu ini adalah kartu tersembunyi dan tidak dapat dibuka sampai hasilnya ditentukan. Dimulai dari kartu kedua yang merupakan kartu terkenal, pemain dengan kartu tertinggi akan bertaruh terlebih dahulu, dan yang lain dapat memilih untuk mengikuti, menaikkan atau menyerah. Setelah Anda memilih untuk menyerah, chip yang Anda ikuti sebelumnya tidak dapat diambil kembali. Putaran terakhir adalah kunci permainan. Pemain dapat melakukan stud. Yang disebut stud mengacu pada bertaruh pada chip maksimum yang dapat diikuti oleh semua pemain yang belum menyerah. Begitu seseorang melakukan stud, dia mungkin memenangkan semua chip di atas meja, atau dia mungkin kehilangan semua uangnya. Ini adalah metode perjudian paling gila, dan ini juga merupakan daya tarik dari stud. Stud adalah cara bermain kartu yang sangat populer karena aturannya sederhana, mudah untuk dimulai, sangat menarik, dan memerlukan sejumlah keterampilan dan keberuntungan. Saya belum pernah melihat permainan judi sebesar ini. Saya ingin berpartisipasi juga. Setelah mengatakan itu, Xiao Yutong meletakkan setumpuk keripik di depan Qin Ming dan berkata dengan penuh semangat, ini 2 juta saya, hitung untuk saya. Ketika saya berinvestasi, tidak peduli apakah saya menang atau kalah, saya akan mengambil 1/5 bagiannya. Saya akan memberi Anda vaksinasi terlebih dahulu. Jika pada akhirnya saya kehilangan segalanya, jangan salahkan saya. Percayalah, oke. Kamu mengucapkan kata-kata yang menyedihkan bahkan sebelum kamu mulai, bah. Xiao Yutong meludah beberapa kali, jika kami benar-benar kalah, aku tidak akan menyalahkanmu. Hidup atau mati terserah kamu, kekayaan ada di langit. Oke, peraturannya jelas, mari kita mulai. Pada saat yang sama, Chen Jianting mendesak dengan tidak sabar sebelum dealer wanita itu menyelesaikan kata-katanya. Tuan, jangan khawatir, tunggu sebentar. Karena peraturan tidak perlu diperkenalkan, silakan periksa kartunya. Dealer wanita itu melambai, dan seorang pria kuat datang membawa kotak kunci yang panjang. Setelah dibuka, terdapat ratusan tumpukan kartu remi yang tertata rapi di dalam kotak kunci. Dealer wanita itu berkata lagi, sekarang, silakan pilih kartu remi ini secara acak. Alasan banyaknya kartu remi yang disiapkan adalah karena demi keadilan dan untuk mencegah siapapun berbuat curang, kartu tersebut harus diganti setiap selesai permainan. Dengan kata lain, setumpuk kartu remi akan menjadi tidak sah setelah digunakan satu kali. Dan verifikasi lisensi adalah prosedur yang sangat diperlukan untuk perjudian semacam ini, ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, cara curang dalam perjudian juga tidak ada habisnya. Chen Jianting dan 5 orang lainnya maju untuk memeriksa kartu dengan menyentuh atau melihatnya, tetapi Qin Ming adalah satu-satunya yang duduk dengan kokoh di piring. Tuan, apakah Anda tidak perlu memeriksa kartunya? Dealer wanita bertanya dengan sopan ketika Qin Ming tidak bergerak. Tidak perlu. Qin Ming menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya membayangkan bahwa di kapal pesiar mewah kelas atas seperti Neptunus, tidak akan ada kecurangan dalam perjudian. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada kasino. Berpura-pura berkompetisi. Mendengar ini, Chen Jianting memasang ekspresi jijik dan berkata dengan sinis, saya pikir Anda tidak tahu cara memeriksa kartu, jadi Anda tidak berani melakukannya karena takut dibodohi. Dirimu sendiri, kan? Menurutku juga begitu. Hanya mereka yang tidak mengerti yang bisa berpura-pura. Pria ini juga tidak menyukai Qin Ming. Apakah ada konflik di antara mereka? Mata Chen Jianting berbinar, dia tersenyum ramah pada Han Hongxi dan berkata, pahlawan melihat hal yang sama. Ada begitu banyak omong kosong. Qin Ming menutup telinganya karena bosan, terlalu banyak kata menunjukkan bahwa kamu bersalah, bersiaplah untuk kehilangan segalanya. Kaulah yang kehilangan segalanya. Hati-hati, pada akhirnya kamu akan kehilangan pacarmu karena aku. Kata Chen Jianting dengan cemberut, menatap Xiao Yutong dengan keserakahan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Saya sering bermain stud di Amerika Serikat, dan orang yang berteriak paling keras di meja judi adalah orang yang paling banyak kalah pada akhirnya. Menang atau kalah tidak ditentukan oleh kata-kata, tetapi oleh kemampuan. Qin Ming menatap Chen Jianting dan Han Hongxi dengan dingin, seolah-olah lawang menjual belas kasihannya sendiri dan membual, izinkan saya memberitahu Anda sebelumnya, nama panggilan saya itu sebuah pangeran kecil yang tak terkalahkan yang akan memenangkan setiap taruhan. Kalian berdua sebaiknya bersiap secara mental. Kalian berdua akan kehilangan celanamu ketika saatnya tiba. Bah! Chen Jianting meludah dengan keras, pangeran kecil yang brengsek, membual dan tidak takut membayar pajak, tapi aku masih raja judi dunia. Dua tuan, rukun membuatmu kaya.
Keduanya sepertinya berselisih paham dan hendak bertengkar. Pedagang wanita itu buru-buru mencoba menghalangi mereka dan memberi isyarat mengundang dengan tangannya. Semua orang telah menyelesaikan tesnya. Silakan pasang taruhan terbawah Anda. Perjudian akan segera dimulai. Ketika permainan judi akhirnya dimulai, 6 orang yang berkumpul mengelilingi meja setengah lingkaran bersorak dan masing-masing mengeluarkan 100.000 chip. Para penonton meregangkan leher mereka seolah-olah sedang terbakar, menantikan pertaruhan seru berikutnya. Terima kasih atas kerja kerasmu, cantik, ini untukmu. Ketika dealer wanita membuka setumpuk kartu remi di depan semua orang dan memasukkannya ke dalam pengocok, Chen Jianting, seorang pria kaya, menyerahkan sebuah chip. Terima kasih. Dealer wanita tersenyum bahagia dan menerima tip dengan senang hati. Memberi tip dalam perjudian semacam ini adalah hal yang wajar, dan semua tip yang diterima di meja judi adalah milik Anda sendiri dan tidak perlu dibalik. Qin Ming mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berkata pada dirinya sendiri, cepat berpura-pura kaya selagi kamu punya uang. Kamu akan menangis nanti. Setelah mengocok kartu, dealer wanita dengan terampil membagikan kartu tersebut kepada 6 orang yang hadir. Kartu pertama adalah kartu hold, yang hanya dapat dilihat oleh para pemain, bukan lawannya. Yang kedua adalah label nama, yang dapat dilihat semua orang. Setelah kartu kedua dibagikan, Anda perlu membandingkan ukuran kartu untuk membuat taruhan. Tuan, Anda memiliki kartu terbaik, apakah Anda ingin memasang taruhan? Mata dealer wanita tertuju pada Chen Jianting, karena dia mendapat Ace of Hearts. Dengan kartu sebesar itu, tidak ada alasan untuk tidak bertaruh, 500.000. Kata Chen Jianting bangga. Bersambung.